Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rahmi selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis dan teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi dari kami. Perkenalkan, saya Siti Fatimah Azahra selaku moderator pada presentasi kali ini. Dan kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi kali ini yaitu mengenai understanding economics and how it affects business atau memahami ekonomi dan dampaknya terhadap bisnis. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan-rekan saya, yaitu ada Ahmad Tamam Zaki, Algiska Putri Alfiani, Ayla Cika Belami, Jonathan Jansen Siahan, Nabila Nur Azahra. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh presentator pertama oleh Tamam Zaki, dipersilahkan. Baik, terima kasih Siti Fatimah Zahra atas waktunya. Jadi materi pertama adalah explain basic economics atau menjelaskan tentang dasar-dasar ekonomi. Next. How economic condition affect business? Bagaimana sih cara ekonomi itu mempengaruhi di bidang bisnis? Tentunya kita harus belajar dulu apa itu ekonomi. Ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat memilih untuk menggunakan sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk konsumsi di antara berbagai kelompok dan individu yang bersaing. Nah, di sini tuh ada dua cabang ekonomi, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Penjelasan dari ekonomi makro adalah ekonomi yang melihat ekonomi yang melihat operasi ekonomi suatu negara secara keseluruhan. Sedangkan ekonomi mikro adalah melihat perilaku orang dan organisasi di pasar untuk produk atau layanan tertentu. Nah, apa sih contoh-contohnya dari ekonomi makro dan ekonomi mikro? Contoh dari ekonomi makro adalah seperti dari bidang pertumbuhan ekonomi, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan setelah krisis ekonomi 1998. Misalnya pertumbuhan PDB yang stabil di atas 5% sebelum pandemi COVID-19. Nah, itu adalah contoh dari ekonomi makro. Sedangkan contoh dari ekonomi mikro adalah dari bidang persaingan pasar, contohnya persaingan antara perusahaan telekomunikasi di Indonesia seperti Telkomsel dan XL yang saling bersaing dalam menawarkan paket data dan layanan. Boleh next. Setelah kita memahami ekonomi, kita juga wajib memahami apa itu pengembangan sumber daya alam. Beberapa ekonom mendefinisikan ekonomi sebagai studi tentang alokasi sumber daya yang langka. Mereka percaya sumber daya perlu dibagi dengan hati-hati antara orang-orang, biasanya oleh pemerintah. Nah, pengembangan sumber daya alam ini sangat penting untuk pengaruh ekonomi dalam bisnis. Pengembangan sumber daya adalah studi tentang cara meningkatkan sumber daya yang menciptakan kondisi yang akan memanfaatkannya lebih baik. Contoh cara meningkatkan sumber daya. Nah, di sini ada contoh-contohnya nih guys, seperti dengan mencari sumber energi baru, atau cara baru menanam makanan, dan cara baru menciptakan barang dan jasa seperti nanoteknologi, pencetakan 3D, dan teknologi 4D. 4D. Bergerak 3D dengan waktu sebagai dimensi keempat. Itu adalah salah satu contoh dari cara baru menciptakan barang dan jasa seperti nanoteknologi. Apa contoh dari sumber energi baru? Contohnya adalah gas alam untuk mobil. Sedangkan contoh dari cara baru menanam makanan adalah dengan cara menanam makanan dengan cara hidroponik. Next. The secret to creating a wealthy economy. Rahasia menciptakan ekonomi yang kaya. Apa aja sih rahasianya? Nah, di sini ada dua pendapat nih guys. Pendapat pertama itu dari Thomas Malthus dan ilmu pengetahuan yang suram. Malthus percaya bahwa jika orang kaya memiliki sebagian besar kekayaan dan orang miskin memiliki sebagian besar populasi,
sumber daya akan habis. Keyakinan ini membuat penulis Thomas Carlyle menyebut ekonomi sebagai ilmu pengetahuan yang suram. Statistik dunia terbaru menunjukkan populasi tumbuh lebih lambat dari yang diharapkan. Nah, ini dari pandangan Thomas Malthus. Sedangkan ada beberapa ekonom yang berpendapat yang berlawanan dengan Malthus. Berlawanan dengan Malthus, beberapa ekonom makro percaya bahwa populasi yang besar dapat menjadi sumber daya. Populasi yang terdidik sangat berharga. Pemilik bisnis menyediakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi bagi karyawan dan komunitas mereka, serta bagi diri mereka sendiri. Jadi, bagaimana cara menciptakan ekonomi yang kaya? Itu ada dua pandangan, guys, dari pandangan Thomas Malthus dan beberapa ekonom yang berlawanan dengan Malthus. Next. Setelah kita mempelajari memahami ekonomi, apa aja sih tantangan bagi ekonom makro? Tantangannya adalah menentukan apa yang membuat beberapa negara relatif kaya dan negara yang relatif miskin, dan kemudian menerapkan kebijakan dan program yang mengarah pada peningkatan kemakmuran bagi semua orang di semua negara. Salah satu cara untuk memulai memahami tantangan ini adalah dengan mempertimbangkan teori Adam Smith. Apa sih teori Adam Smith itu? Di sini dijelaskan teori Adam Smith. Smith percaya bahwa kebebasan sangat penting bagi keberlangsungan ekonomi manapun. Kebebasan untuk memiliki tanah atau properti dan hak untuk menyimpan bisnis keuntungan bisnis sangat penting. Orang akan bekerja keras jika mereka yakin akan diberi imbalan. Jadi di dalam teori Smith ini yang tiga ini itu bisa menentukan tantangan bagi ekonom makro. Next. Sorry, ini belum muncul ya. Di kalian udah belum? Udah muncul. Sorry bentar, agak nge-lag. Setelahnya, itu bagaimana bisnis menguntungkan masyarakat. How business benefit to community. Nah, di sini ada beberapa pendapat dari ekonom-ekonom, yaitu teori tangan tak kasat mata atau invisible hand. Ketika orang memperbaiki situasi hidup mereka sendiri, mereka membantu perekonomian menjadi lebih makmur melalui produksi barang, jasa, dan ide. Tangan tak kasat mata, frasa yang dicetuskan oleh Adam Smith untuk menggambarkan proses yang mengubah keuntungan yang diperoleh sendiri menjadi manfaat sosial dan ekonomi bagi semua orang. Karena di sini ada teori tak kasat mata, maka kita harus memahami teori tersebut. Bagaimana teori tersebut? Itu bisa dicontohkan dari ketika seorang petani mendapatkan uang dengan menjual hasil panennya, kemudian untuk mendapatkan lebih banyak, petani mempekerjakan pekerja untuk menghasilkan lebih banyak hasil panen. Ketika petani menghasilkan lebih banyak, akan ada banyak makanan untuk masyarakat. Petani membantu karyawannya dan masyarakatnya sambil membantu dirinya sendiri. Teori invisible hand ini dimaksud dari bisnis seseorang untuk mengembangkan ekonomi yang ada di sekitarnya. Jadi dari dia untuk masyarakat. Nah, ini adalah salah satu yang pernah saya pelajari, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang itu yang bermanfaat bagi orang lain, kayak gitu. Boleh di next. Baik, terima kasih atas pemaparan materi pertama oleh Ahmad Tamam Zaki. Kemudian akan dilanjutkan oleh presentator yang kedua, yaitu oleh Ayla Cika Belami. Dipersilahkan. Oke, selanjutnya adalah memahami kapitalisme pasar bebas.
Nah, kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi di mana semua atau sebagian besar faktor produksi dan distribusi milik pribadi dan dioperasikan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, mereka ini digerakkan oleh pembisnis, bukan pejabat maupun pemerintah. Jadi mereka ini pembisnis dapat memutuskan apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksi, ataupun seberapa banyak barang yang harus diproduksi. Selanjutnya ada state capitalism atau negara kapitalisme. Negara kapitalisme adalah kombinasi dari pasar yang lebih bebas dan beberapa kendali pemerintah. Nah, contohnya ini Cina yang berkembang pesat, walaupun dia sebuah negara pasar bebas dengan sedikit campur tangan dari pemerintah. Selanjutnya, dalam pasar bebas kapitalisme, seseorang memiliki 4 hak dasar. Yang pertama, hak untuk memiliki properti pribadi, seperti tanah, bangunan, maupun penemuan atau mesin. Yang kedua, hak untuk memiliki suatu bisnis dan mendapatkan semua keuntungan bisnis tersebut. Jadi seseorang berhak mendapatkan profit atau keuntungan yang mereka dapatkan dari bisnis yang mereka lakukan. Yang ketiga, hak atas kebebasan bersaing. Jadi di bawah peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, persaingan itu diperbolehkan. Yang keempat, hak atas kebebasan memilih. Seseorang dapat memilih di mana mereka ingin bekerja dan karir apa yang mereka ingin lakukan. Bagaimana pasar bebas bekerja? Nah, harga memberitahu produsen seberapa banyak barang yang harus diproduksi. Jika ada barang yang diminta tetapi tidak tersedia, maka akan terjadi kenaikan harga. Nah, produsen ini akan cenderung menaikkan harga atau bahkan memberikan solusi seperti menjual barang substitusi. Contoh kasusnya terjadi kelangkaan sebuah pulpen yang harganya naik disubstitusikan dengan sebuah pensil yang memiliki fungsi sama namun dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Nah, selanjutnya bagaimana harga ditentukan? Harga tidak ditentukan oleh penjual, melainkan ditentukan oleh negosiasi antara pembeli dan penjual di suatu pasar. Selanjutnya, konsep ekonomi dari penawaran. Penawaran atau supply mengacu pada jumlah produk yang ingin dijual oleh produsen pada tingkat harga tertentu dan pada periode waktu tertentu. Lalu permintaan adalah jumlah produk yang ingin dibeli oleh konsumen pada produsen pada tingkat harga tertentu dan pada waktu periode tertentu. Selanjutnya ada titik equilibrium point or marketplace atau titik keseimbangan dengan harga pasar. Titik keseimbangan atau di equilibrium diartikan sebagai tempat bertemunya jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan disebut titik keseimbangan. Nah, pasar harga, harga pasar atau market price disebut juga harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Berikut merupakan kurva dari penawaran, permintaan, dan titik keseimbangan. Nah, selanjutnya ada kompetisi dalam pasar bebas. Ada 4 kompetisi dalam pasar bebas. Yang pertama ada perfect competitions atau tingkat persaingan di mana terdapat banyak penjual di suatu pasar dan tidak ada satupun yang cukup besar untuk menentukan harga suatu produk. Yang kedua, ada monopolistic competition atau tingkat persaingan di mana sejumlah besar penjual menghasilkan produk yang sangat mirip namun pembeli menganggapnya berbeda. Yang ketiga, oligopoly, yaitu tingkat persaingan di mana hanya sedikit penjual yang mendominasi pasar. Yang keempat, monopoli, tingkat persaingan di mana hanya satu penjual yang mengendalikan total pasokan suatu produk atau jasa dan menentukan harganya. Nah, selanjutnya benefits dan limitation of free market atau keunggulan dan kekurangan dari pasar bebas. Salah satu keunggulan pasar bebas adalah memungkinkan terjadinya persaingan terbuka antar perusahaan. Namun, salah satu bahayanya, pasar bebas dapat berpengaruh kepada sebagian orang untuk membiarkan keserakahan mereka mempengaruhi tindakan mereka. Baik, terima kasih Cika atas pemaparan materinya. Pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator ketiga, yaitu Jonathan. Dipersilakan. Teman-teman, suaraku udah kedengeran kan? Udah, Jo, udah. Oke.
Jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari Cika, kurang lebih ini tentang ideologi dan penerapannya ke sistem ekonomi. Dan saya akan membahas tentang compare socialism dan communism. Boleh di next? Oke, understanding socialism. Jadi sosialisme merupakan sistem ekonomi yang didasarkan oleh premis bahwa basic business seperti pabrik baja, tambang batu bara, dan utilities should be owned by the government, harus dimiliki oleh pemerintah, jadi sehingga profitnya dapat didistribusi secara merata kepada masyarakat. Nah, yang dimaksud adalah pemerintah mengendalikan penuh sistem ekonomi maupun faktor produksi dan major factor of economy. Dan utilities garis bawah yaitu istilah yang digunakan untuk menentukan nilai atau harga suatu barang atau jasa. Lebih khusus lagi, utilitas adalah kepuasan atau manfaat total yang diperoleh dari hasil konsumsi suatu barang atau jasa. Next. Oke, sekarang di sini saya akan membahas tentang entrepreneur's position dan taxes for social programs. Nah, entrepreneur ini often own dan menjalankan smaller business, dan individuals are often taxed relatively steeply to pay for social programs. Social programs itu merupakan program yang disediakan oleh pemerintah pastinya, entah itu bantuan sosial. Kalau di Indonesia itu ya kalau untuk pendidikan ada KIP, KJP untuk Jakarta, KJMU, dan sebagainya. Nah, kalau dari contoh di bawah nih, Denmark sebagai socialist country, kalau dibilang socialist enggak, tapi hybrid. Nah, Denmark ini juga mempunyai public transportation yang bagus, terutama kereta. Oke, next. Oke, seperti yang dijelaskan Cika, kurang lebih seperti ini gambaran free market, dan saya akan meneruskan secara pros and cons negara tersebut adanya free market dan sistem kapitalisme. Nah, untuk pros, jadi adanya economic freedom dan choice, jadi kita lebih gampang untuk berinovasi seperti penjelasan kedua, incentives for business to be efficient and innovative. Nah, kalau insentif ini bisa dibilang adalah reward atau benefit yang digunakan untuk memotivasi para tenaga kerja untuk bekerja lebih nih. Kalau kita effortnya lebih baik gitu untuk bekerja, maka kita akan mendapatkan hasil yang juga maksimal. Nah, yang ketiga untuk pros adalah greater competition can lead to lower prices for customers. Jadi semakin banyak opportunity-nya nih, banyak yang jualan istilahnya, akan produsen akan lebih bersaing nih untuk menurunkan harga sehingga consumers bisa memilih nih yang termurah dan kualitasnya juga oke. Nah, untuk cons yaitu limited government regulation can lead to monopolies or other abusive business practices. Jadi dengan adanya keterbatasan campur tangan pemerintah, maka adanya nih ketidakseimbangan pasar dan istilahnya yang berkuasa nih yang bisa mengatur ekonomi, sedangkan yang baru merintis dan sebagainya akan semakin kesulitan. Nah, ini berkaitan juga dengan cons yang kedua, yaitu lack of government intervention can lead to large income disparities, kesenjangan income, yang seperti kita tahu juga di Indonesia juga adanya kesenjangan income gitu antara middle low class dan middle upper class. Oke, yang ketiga adalah environmental protection may be weaker in a free market economy. Seperti yang kita tahu, banyak kejadian artis juga membangun lahan yang harusnya tidak seharusnya dibangun di daerah tersebut. Nah, dengan harusnya ada campur tangan pemerintah supaya environmental kita tetap terjaga, yaitu lingkungan hidup maupun sumber daya alam kita. Artinya tidak sembarangan. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah the benefits of socialism economic system, dan major benefitnya adalah social equal. Dengan ideologi yang ditawarkan si sosialis itu, kita secara kehidupan sosial equal. Sosial itu bisa dalam hal ekonomi, latar belakang, dan sebagainya. Ideally it comes about the government takes income from wealthier people. Jadi konsepnya government mengambil income nih dari orang-orang yang lebih sejahtera in the form of taxes dan direstribusi kepada orang yang lebih miskin, entah itu dalam bentuk bantuan sosial gitu atau
transportasi umum gitu, pajak-pajak orang kaya istilahnya. Nah, government program itu contohnya ada free education for college, apa namanya, beasiswa untuk kuliah, free healthcare, dan free childcare. Next. Oke, jadi workers benefit juga kurang lebih sama ya dengan apa socialism, apa namanya, adanya work-life balance, entah itu apa namanya longer vacations, liburan yang lebih panjang, work fewer hours, kita bekerja lebih sedikit, bukan lebih sedikit, apa namanya, waktunya apa namanya lebih pas gitu. Kalau 8 jam 8 jam gitu per week, dengan diperhatikan juga apa employee benefits sesuai dengan kinerjanya, generous sick leave maupun insentif yang sudah dijelaskan sebelumnya. Next. Oke, sekarang social equal reduces people's incentives, productivity, and brain drain. Nah, brain drain itu adalah istilah yang digunakan untuk seorang apa namanya warga negara yang kurang dihargai di negaranya. Jadi dia mempunyai inovasi atau ide, tetapi dia nggak apa kurang mendapatkan insentif gitu. Nah, ini di sosialis banyak terjadi. Kalau kita lihat di contoh kasusnya, pastinya ngambil dari buku When Socialist François Hollande become President of France, the top tax rate reached 75% pajaknya. Nah, this caused many innovators, creative thinkers, doctors, lawyers, dan sebagainya who earn a lot of money, having fresh ideas. Misalnya kalau rata-rata sih ilmu orang itu ya sains gitu. Misalnya kalau di Indonesia tuh banyak orang Indonesia yang punya inovasi kayak sistem PLN sebagainya gitu, apa sistem terbaharui gitu. Nah, itu mereka keluar dari negaranya untuk cari negara yang apa bisa menawarkan atau menjanjikan lebih kepada mereka. Oke, next. Oke, disinggung sebelumnya apa usaha kita nih kalau di negara sosialis kurang lebih kita kurang dihargai di negara tersebut, apa namanya, kita mempunyai ide yang fresh dan sebagainya, tetapi kita disetarakan gitu. Ini sistemnya kayak predikat gitu. Kita misalnya punya KKM let's say 75 gitu. Teman-teman dapat nilai misalnya pas KKM 75. Nah, teman-teman yang ngulang lagi nih yang di bawah 75 istilahnya harus apa namanya, kalau kalian udah effort gitu untuk dapat nilai tersebut, tapi teman-teman kalian bisa mendapatkan nilai tersebut gitu. Apalagi kalau misalnya KKM-nya 90, 85 gitu, kalau harus remedial gitu. Kalian belajar yang keras, tapi teman-teman kalian bisa nyusul gitu. Nah, istilahnya begitu. Nah, socialism tends to result in fewer inventions and less innovation because those who come up with new ideas usually don't receive as much reward. Sebenarnya bukan nggak dihargai, tapi apa namanya, mereka kurang apa namanya dapat reward lebih nih gitu. Kalau effort kita lebih, hasil kita lebih gitu. Next. Oke, tadi sistem ekonomi sosialis, kalau bisa dibilang sistem ekonomi komunis ini sudah pasti sosialis. Nah, communism is an economic and political system in which the government makes almost all economic decisions and economic decisions and owns almost all major factors of production. Sebenarnya membedakannya cukup mudah ya. Kalau sosialis itu apa namanya sisi kehidupan kita maupun apa namanya pekerjaan kita itu diatur. Apa sisi kehidupan itu pekerjaan, ya major factors lah, sama kayak komunisme. Tapi kalau di komunis ini apa nanti ada ya tadi Korea Utara, nanti kita bahas ke situ. Itu mereka apa mengambil otoritas diri kita, cara kita berlaku dan sebagainya. Sebenarnya Indonesia pun begitu, tetapi kalau ini mereka ada beberapa lah aturan tertentu gitu, entah nggak boleh pakai apa namanya jeans dan sebagainya gitu kalau di Korea Utara. Nah, it intrudes further into the lives of people than socialism does. Dan rata-rata memang negara komunis kita tidak boleh menganut apa namanya agama tertentu gitu. Nah, oke, next. Nah, contohnya North Korea ya. Kalau dibilang apakah negara sosialis atau komunis akan bisa apa membuat warga sejahtera, enggak juga. Nah, North Korea ini banyak terjadi juga penyimpangan kemanusiaan dan juga secara ekonomi zaman Kim Sung Il itu sebelum Kim Jong Un, dia banyak terjadi krisis kelaparan dan itu apa menghabiskan 3 juta orang jiwa. Belum lagi krisis economic in Asia tahun 90-an. Kita juga kena krisis moneter tahun 98, kurang lebih tahun 97 90-an itu krisis ekonomi di seluruh Asia. Nah, North Korea ini salah satu contohnya. North Korea ini perfect described as a communist. Kalau dijelaskan Cika tadi, Cina ini udah hybrid ya. Mereka sosialisme secara regulasi pemerintahnya
mereka tegas punya sosial media sendiri, punya apa namanya perangkat sendiri gitu. Jadi serba-serba mereka gitu. Tetapi masyarakat punya chance untuk ini nih apa namanya mengembangkan idenya. Nah, kalau Korea Utara ini tentu masyarakat hanya sebagai worker, bukan sebagai entrepreneurs. Next. Oke, terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Jonathan atas pemaparan materinya. Pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator keempat, yaitu oleh Giska. Dipersilahkan. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran itu the trend toward mixed economics. Boleh next? Nah, iya. Jadi apa sih ekonomi campuran itu? Ekonomi campuran itu adalah gabungan dari aspek kapitalis dan sistem sosialis. Jadi sesuai tadi yang udah dijelaskan, apa itu kapitalis dan apa itu sosialis. Jadi ekonomi campuran itu adalah sistem ekonomi di mana sebagian alokasi sumber daya dilakukan oleh pasar dan sebagian juga dari pemerintah. Boleh next? Oke, kita masuk ke materinya, tren menuju ekonomi campuran. Jadi negara-negara di dunia sebagian besar mengarah antara konsep kapitalis dan sosialis, meskipun semua negara sebenarnya memiliki campuran dari kedua sistem tersebut, tetapi tidak menghasilkan kondisi ekonomi yang optimal. Mengapa bisa begitu? Boleh next? Karena mekanisme pasar bebas tampaknya cukup menanggapi kebutuhan mereka yang masih miskin, lanjut usia, dan juga cacat. Sebagian orang juga tidak percaya bahwa bisnis dalam perekonomian pasar belum cukup melindungi lingkungan. Gitu. Boleh next? Oke, ini contoh negara yang pada awalnya menganut sistem pasar bebas atau kapitalis dan menjadi yang menganut ekonomi campuran. Jadi Amerika Serikat ini awalnya dia menganut sistem pasar bebas atau kapitalisme. Seiringnya waktu, Amerika Serikat ini mengadopsi program-program konsep sosial yang dimana itu adalah program dari sistem sosialisme. Apa aja sih programnya? Yang pertama itu ada social security atau jaminan sosial, yang kedua ada welfare atau kesejahteraan, yang ketiga ada unemployment compensation atau kompensasi pengangguran, yang keempat ada various Clean Air and Water Acts atau berbagai undang-undang udara dan air bersih. Gitu. Kemudian sebagian besar negara kapitalis atau Amerika Serikat bergerak ke arah sosialisme. Misalnya, lebih banyak keterlibatan pemerintah dalam perawatan kesehatan, dan bagi beberapa negara sosialisme bergerak ke arah kapitalisme, lebih banyak bisnis swasta, pajaknya lebih rendah. Jadi, yang tadinya Amerika menganut sistem pasar bebas atau kapitalisme, karena dia mengadopsi program-program sosialisme, otomatis dia menjadi menganut sistem sosialisme. Jadi kan dia bergabung tuh. Jadi dia sekarang menganut ekonomi campuran gitu. Boleh next? Ya, akhir dari tren menuju ekonomi campuran itu, oleh karena itu semua negara memiliki campuran dari kedua sistem tersebut. Dengan demikian, tren global jangka panjang mengarah ke perpaduan kapitalisme dan sosialisme. Efek bersihnya adalah munculnya ekonomi campuran di seluruh dunia. Oke, next. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Giska atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya yaitu mengenai understanding the US economic system yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Boleh di next. Baik, bagaimana sih sistem ekonomi di US itu? Pertama-tama kita harus memahami 3 kunci indikator ekonomi. Yang pertama yaitu ada the gross domestic product atau GDP, atau bahasa Indonesianya yaitu produk domestik bruto atau PDB. Yang kedua yaitu ada the unemployment rate atau tingkat pengangguran, dan yang ketiga yaitu ada price index atau indeks harga. Boleh di next.
Baik, untuk pembahasannya pertama yaitu Gross Domestic Product atau GDP. Gross Domestic Product atau GDP ini definisinya adalah nilai total barang dan jasa akhir yang diproduksi di suatu negara pada tahun tertentu. Boleh di next. Mengenai Gross Domestic Product ini, selama sebuah perusahaan berada di dalam perbatasan suatu negara, jumlah masuknya ke dalam PDB negara tersebut, meskipun perusahaan tersebut dimiliki oleh orang asing. Contoh kasusnya yaitu nilai produksi dari pabrik pembuat mobil Jepang Honda di Ohio termasuk dalam POB Amerika Serikat. Pendapatan yang dihasilkan oleh pabrik Ford di Meksiko termasuk dalam PDB Meksiko, meskipun Ford adalah perusahaan Amerika Serikat. Nah, ketika PDB berubah ini, bisnis akan merasakan dampaknya. Karena hampir setiap diskusi tentang ekonomi itu merupakan didasarkan pada PDB. Jika pertumbuhan PDB melambat atau menurun, bisnis dapat merasakan banyak dampak negatifnya. Pengaruh utama pada pertumbuhan PDB adalah produktivitas tenaga kerja, yaitu beberapa banyak output yang dihasilkan pekerja dengan jumlah input tertentu. Nah, tingkat aktivitas ekonomi di Amerika Serikat ini sebenarnya lebih besar daripada yang ditunjukkan oleh angka PDB. Kenapa tuh? Karena alasannya angka-angka tersebut tidak memperhitungkan aktivitas ilegal dalam ekonomi bawah tanah seperti penjualan obat-obat terlarang, transaksi di luar pembukuan, dan perjudian. Nah, tingginya tingkat PDB di Amerika Serikat ini memungkinkan warganya menikmati standar hidup yang tinggi. Oleh karena itu, seperti yang kita tahu, di Amerika Serikat itu apa-apa bisa dibilang yang serba mahal gitu ya kan? Oke, boleh di next. Selanjutnya, itu pembahasan mengenai gross output atau GO. Nah, meskipun negara ini mengandalkan PDB, US itu mengandalkan data PDB, keakuratan data tersebut setidaknya dalam jangka pendek masih dipertanyakan nih. Mulai musim tahun 2014, Biro Analisis Ekonomi Amerika Serikat di Departemen Perdagangan melakukan sebuah statistik yang disebut dengan Gross Output atau GO, yang diartikan sebagai ukuran total volume penjualan di semua tahap produksi. Boleh di next. Nah, sebelumnya GO ini hampir 2 kali lipat dari PDB dan dianggap sebagai indikator yang lebih baik untuk siklus bisnis dan lebih konsisten dengan teori pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa belanja konsumen adalah akibat, bukan penyebab dari kemakmuran. Baik, saya akan melanjutkan ke the unemployment rate atau tingkat pengangguran, yang didefinisikan sebagai persentase warga negara berusia minimal 16 tahun yang menganggur dan mencoba mencari pekerjaan dalam 4 minggu sebelumnya. Boleh tolong di next. Nah, seperti yang kalian lihat di hadapan kita ada grafik yang terlampir. Dalam grafik tersebut bisa dilihat bahwasanya tingkat pengangguran lebih dari 7% pada tahun 2013 itu meningkat, dan di tahun 2017 itu turun di bawah 15%. Ini merupakan grafik tingkat pengangguran US atau Amerika Serikat pada tahun 1989 sampai dengan 2017. Boleh di next? Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang 4 tipe pengangguran nih. Ada 4 tipe pengangguran. Yang pertama itu frictional unemployment atau pengangguran friksional. Nah, pengangguran friksional ini adalah orang-orang yang berhenti bekerja karena tidak menyukai pekerjaannya dan belum mendapatkan pekerjaan baru. Orang-orang tersebut misalnya yaitu new graduate atau fresh graduate yang baru lulusan gitu, dan yang kedua yaitu contohnya orang tua yang mengasuh anak. Kayak orang tua berhenti bekerja untuk mengasuh anak, untuk membesarkan anaknya, dan ingin mencari pekerjaan baru namun belum mendapatkan pekerjaan baru. Selanjutnya adalah structural unemployment atau pengangguran struktural. Nah, pengangguran struktural ini disebabkan oleh restrukturisasi perusahaan atau ketidaksesuaian antara keterampilan atau lokasi pencarian kerja dan persyaratan atau lokasi pekerjaan yang tersedia. Contoh kasus ini yaitu di mana penambang batu bara di area yang tambangnya itu telah ditutup sehingga mereka tidak bisa melakukan pekerjaannya karena tambangnya itu telah ditutup. Selanjutnya itu ada cyclical unemployment atau pengangguran siklus. Pengangguran siklus ini disebabkan oleh resesi atau penurunan serupa dalam siklus bisnis.
Nah, jenis pengangguran ini nih, jenis pengangguran yang paling serius karena dampaknya itu besar banget. Nah, selanjutnya yaitu ada seasonal unemployment atau pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini terjadi ketika permintaan tenaga kerja bervariasi sepanjang tahun. Contoh kasusnya itu terjadi pada saat panen. Itu kan permintaannya itu bervariasi ya sepanjang tahun karena panen itu ada jangka waktunya. Baik, boleh dilanjut. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu mengenai inflation and price index, mengenai inflasi dan indeks harga. Indeks harga ini membantu mengukur kesehatan ekonomi dengan mengukur tingkat inflasi, disinflasi, deflasi, dan stagflasi. Yang pertama, mari kita bahas inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dari waktu ke waktu. Inflasi yang cepat itu menakutkan. Gimana enggak? Karena semua barang itu harganya pasti naik. Sedangkan pendapatan kita mungkin kayak segitu-gitu aja nggak sih masuknya. Nah, jika barang dan jasa naik hanya 7% per tahun, maka harga-harga tersebut akan berlipat ganda dalam waktu sekitar 10 tahun. Selanjutnya, kita akan membahas disinflasi. Disinflasi yaitu situasi di mana kenaikan harga melambat atau tingkat inflasi sendiri menurun. Nah, pada tahun 1990-an ini, Amerika Serikat sempat mengalami disinflasi. Boleh dilanjut? Selanjutnya yaitu ada deflasi. Deflasi merupakan situasi di mana harga menurun. Hal ini terjadi ketika negara memproduksi begitu banyak barang sehingga orang tidak mampu membeli semuanya. Jadi deflasi itu bisa dibilang ketika banyak memproduksi barang, tapi kita nih sebagai konsumen itu nggak mampu ngebeli semuanya, sehingga harga itu menurun. Tapi bukannya kalau misalkan harga itu menurun malah bagus ya, tapi ternyata enggak. Ini tuh termasuk ke dalam permasalahan ekonomi juga. Selanjutnya yaitu mengenai stagflasi. Stagflasi sendiri didefinisikan sebagai situasi ketika ekonomi melambat, tetapi harga-harga terus naik. Kondisinya itu ketika ekonomi kita tuh melambat, tapi harga-harga produksi itu terus naik gitu. Boleh dilanjut? Selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai Consumer Price Index atau CPI atau Indeks Harga Konsumen. Indeks harga konsumen didefinisikan sebagai statistik bulanan yang mengukur laju inflasi atau deflasi. Nah, biasanya pemerintah ini menghitung biaya barang dan jasa ini menggunakan indeks harga konsumen, di mana ini termasuk perhitungan perumahan, makanan, pakaian, dan perawatan medis untuk melihat apakah harganya naik atau tidak. Namun saat ini pemerintah lebih mengandalkan ukuran inflasi inti. Nah, inflasi inti atau core inflation itu apa sih? Core inflation ini kan biaya indeks harga konsumen dikurangi biaya makanan dan energi. Selanjutnya yaitu ada Producer Price Index atau indeks harga produsen. Indeks harga produsen didefinisikan sebagai indeks yang mengukur perubahan harga di tingkat grosir. Nah, indeks ini melacak perubahan harga di setiap hampir semua industri di sektor-sektor penghasil barang di Amerika Serikat dan perubahan harga di tingkat ekonomi. Boleh dilanjut? Selanjutnya, kita akan membahas productivity in the United States atau produktivitas di Amerika Serikat. Peningkatan produktivitas berarti seseorang pekerja dapat menghasilkan lebih banyak barang dan jasa daripada sebelumnya dalam periode yang sama. Biasanya berkaitan dengan mesin, teknologi, atau peralatan lainnya. Produktivitas di Amerika Serikat telah meningkat karena komputer dan teknologi lainnya telah membuat produksi menjadi lebih cepat dan mudah. Kalau dilihat-lihat ini kan memberikan dampak positif ya, tapi ternyata tuh enggak. Semakin tinggi produktivitas, semakin rendah biaya produksi barang dan jasa, dan semakin rendah pula harga yang ditawarkan. Oleh karena itu, para pebisnis sangat ingin meningkatkan produktivitasnya. Namun, perlu diingat bahwa produktivitas yang tinggi melalui komputer dan robot dapat menyebabkan pengangguran yang tinggi, terutama di pabrik dan pekerjaan clerical. Dan hal itulah yang sedang dialami oleh Amerika saat ini. Amerika saat ini
tingkat penganggurannya itu tinggi karena telah digantikan oleh teknologi berupa komputer dan robot. Nah, ekonomi di Amerika Serikat ini merupakan sekarang pada saat ini menggunakan ekonomi jasa, yang mana produktivitas Amerika Serikat ini di sektor jasa tumbuh lebih lambat, namun produktivitas di sektor manufaktur meningkat pesat. Boleh dilanjut? Selanjutnya kita akan membahas mengenai productivity in the service sector atau produktivitas di sektor jasa. Nah, salah satu yang sedang dialami dalam industri jasa adalah masuknya mesin dan teknologi yang dapat menambahkan kualitas layanan yang diberikan, namun tidak pada hasil kerja para pekerja. Gimana tuh contohnya? Mungkin kita semua memperhatikan banyak komputer-komputer nih di kampus. Padahal komputer-komputer itu hanya menambah kualitas pendidikan, namun tidak serta-merta meningkatkan produktivitas para profesor. Hal yang sama juga berlaku untuk beberapa peralatan di rumah sakit, seperti pemindai CIT, pemindai PIT, dan pemindai MRI, yang dimana alat tersebut meningkatkan perawatan pasien, tetapi tidak serta meningkatkan produktivitas yang dapat diperiksa oleh dokter. Dengan kata lain, ukuran produktivitas saat ini dalam industri jasa gagal menangkap peningkatan kualitas yang diciptakan oleh teknologi baru. Oleh karena itu, Amerika Serikat dan negara-negara lainnya perlu mengembangkan langkah-langkah baru untuk meningkatkan produktivitas ekonomi jasa yang mencakup kualitas dan juga kuantitas output. Nah, di sini juga ada the business cycle atau siklus bisnis. Siklus bisnis adalah kenaikan dan penurunan berkala yang terjadi dalam perekonomian dari waktu ke waktu. Menurut ekonom Joseph Schumpeter, mengidentifikasikan 4 fase dalam siklus bisnis jangka panjang sebagai boom, recession, depression, and recovery. Boom sendiri didefinisikan sebagai bisnis sedang berkembang pesat, kayak meledak gitu bisnisnya. Terus recession, yaitu penurunan PDB selama 2 kuartal atau lebih secara berturut-turut. Selanjutnya depression, yaitu resesi yang parah, biasanya disertai dengan deflasi. Dan yang tingkat terakhir yaitu recovery, terjadi ketika ekonomi menjadi stabil dan mulai tumbuh kembali. Boleh di next? Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya pemaparan materi akan dilanjutkan oleh presentator ke-6, yaitu oleh Nabilah. Dipersilakan. Ya, terima kasih, Fatimah. Dan selanjutnya ada materi terakhir dari presentasi ini, yaitu tentang kebijakan fiskal dan moneter. Untuk kebijakan fiskal dan moneter ini tidak hanya digunakan di Indonesia, namun juga digunakan di luar negeri seperti di Singapura dan Europe. Namun ada beberapa kontradiksi yang sudah terjadi di Indonesia, ada beberapa yang kebijakan itu belum dilaksanakan secara sempurna. Namun jika kita melihat di luar negeri, kebijakan itu sangat-sangat amat berperan penting untuk perekonomian mereka. Lalu ya bisa di next. Saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal terlebih dahulu secara singkat dan detail. Apa sih kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal adalah alat yang digunakan kepada pemerintah dan juga bank sentral untuk mengatur perekonomian untuk menuju perekonomian yang diharapkan. Lalu kebijakan fiskal ini juga bertujuan untuk mengatur sebuah pemasukan dan pengeluaran yang ada di Indonesia. Lalu ada beberapa contoh yang sudah diterapkan dari contoh kebijakan fiskal ini. Yang pertama adalah pemotongan pajak untuk kelompok menengah rendah. Yang kedua ada program infrastruktur skala besar. Yang ketiga adalah pajak dan krisis ekonomi. Yang kelima adalah pajak penghasilan korporasi. Yang keenam adalah peningkatan pengeluaran pendidikan dan kesehatan. Dan yang terakhir ada penghapusan subsidi BBM. Lalu, siapa sih yang menerapkan dan juga menjalankan kebijakan fiskal ini? Kebijakan fiskal ini bertujuan untuk mengatur keuangan. Itu bukan berarti yang diatur oleh pemerintah, itu bukan berarti mereka tuh mengambil untung dari kebijakan ini, tetapi mereka justru berperan penting. Dan kebijakan ini tuh didukung oleh
adanya pemerintah setempat yang dipimpin oleh Presiden Indonesia dan juga dijalankan oleh Kementerian Keuangan. Lalu bisa di next. Apa sih tujuan yang lebih rinci lagi dari kebijakan fiskal ini? Jadi kebijakan fiskal ini apa sih yang pertama-tama mestinya sangat penting itu untuk menaikkan perekonomian Indonesia, itu udah jelas ya. Lalu selanjutnya ada menambah lowongan pekerjaan seperti meminimalisirkan pengangguran yang ada di Indonesia, itu kan sudah menjadi suatu topik yang penting untuk dibahas. Lalu juga kebijakan fiskal ini sangat mereka tuh mengurus hal ini. Lalu yang terakhir adalah mencegah adanya inflasi yang berlebihan. Bisa di next. Kebijakan fiskal ini mempunyai dua instrumen, yaitu yang seperti tadi saya sudah jelaskan, yaitu ada pengeluaran dan pemasukan. Yang dimaksud pemasukan ini seperti adanya pajak wajib yang diwajibkan oleh masyarakat dan rakyat Indonesia terkhususnya untuk apa sih, pajak ini bukan cuma buat keuntungan bagi negara atau buat gaji mereka kah atau buat dimasukin ke kantong mereka enggak ya. Pajak dalam perekonomian Indonesia ini sangat penting, yaitu dengan adanya subsidi pembangunan atau gaji karyawan yang bertugas di bagian pemerintahan, lalu juga ada seperti belanja kebutuhan negara. Nah, itu adalah yang dibutuhkan dalam pajak. Lalu juga pemasukan itu bisa berupa dari bea cukai. Kalian pasti sudah pernah dengar ya, bea cukai itu sepertinya ada di bandara-bandara itu. Kalau misalnya kita membeli barang di luar dan kita mau pulang lagi Indonesia, pasti ada biaya yang ditujukan untuk bea cukai itu seperti barang impor dan ekspor. Lalu pengeluarannya itu seperti yang tadi saya sebutkan untuk perekonomian Indonesia, seperti tadi adanya subsidi pembangunan ya seperti itu. Boleh di next. Lalu di sini saya akan bergeser ke kebijakan moneter yang dikembangkan dan dijalankan di Indonesia. Tujuan utama dari kebijakan moneter itu seperti yang tadi Fatima sudah jelaskan, di sini dia akan menjalankan kebijakan inflasi. Maksudnya mereka tuh untuk mengendalikan inflasi yang ada di Indonesia itu itu salah satu poin pentingnya, dan juga untuk menstabilisasi mata uang dan untuk mendukung adanya ekonomi yang berkelanjutan. Lalu juga yang contoh yang sudah dilaksanakan dari tahun-tahun lalu lamanya, mereka tuh sudah melakukan kebijakan untuk mencetak uang baru, untuk membuat uang baru, dan juga untuk membukukan saldo suatu perusahaan. Boleh di next. Kalau tadi sudah menjelaskan instrumen dari kebijakan fiskal, kebijakan moneter ini juga mempunyai instrumen juga, yaitu ada 3. Yang pertama ada kebijakan diskonto. Diskonto itu seperti kebijakan yang mengatur adanya suku bunga dalam suatu bank sentral. Kalau misalnya membahas suatu bunga, pasti kalian sudah pernah tahu kan, kayak misalnya kita menabung di bank, itu pasti kan ada sebuah bunga, dan itu sebuah keuntungan atau subsidi yang itu bakal jadi dana subsidi yang mereka ambil dari suatu dari suatu bunga tersebut. Lalu yang kedua ada operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah kebijakan yang diperlukan untuk menstabilisasi nilai mata tukar rupiah kepada mata tukar nilai mata uang asing. Lalu yang terakhir di sini ada kebijakan cadangan kas. Kebijakan cadangan kas diperlukan untuk menetapkan jumlah minimal kas di bank sentral. Boleh di next. Kalau misalnya tadi kita sudah menjelaskan dampak baik, positif, atau apa sih tujuan mereka, di sini juga saya akan menjelaskan dampak negatifnya atau suatu yang berupa negatif itulah yang belum terjalankan atau gagal dilaksanakan di Indonesia.
Contoh dari dampak negatifnya itu seperti masalah inti di perekonomian, yaitu menimbulkan banyak masalah karena solusi ini tidak cocok atau dipersalahgunakan pada para pemerintah atau yang mengelolakannya. Lalu kebijakan moneter yang ketat juga akan memberikan suatu dampak yang akan menimbulkan inflasi yang berlebihan. Lalu juga pemerintah ketika pemerintah sudah melihat wah adanya nih tidak cocok dalam suatu pasar terbuka atau beberapa kebijakan yang harus diterapkan, pemerintah tuh merasa operasi pasarnya ini tuh menurun, dan itu pemerintah tuh harus peka dalam hal itu, dan dalam masyarakat juga harus membantu ekstra dalam hal itu, bekerja sama untuk mengadakan suatu jalan keluar dari permasalahan tersebut. Lalu ada juga contoh yang harus dihindari dalam peningkatan ekonomi yang sudah terjadi dampak negatifnya itu adalah resesi. Misalnya dulu kita kan pernah ada penyakit COVID-19 ya, COVID-19 dalam suatu pasar itu kan susah ya untuk menjalankan dalam keadaan offline, dan dilaksanakan untuk online sekarang seperti ada supermarket yang kayak Shopee, Tokopedia, Lazada. Mereka kan berwirausaha menjualkan barang dari suatu yang produk yang mereka buat untuk dijualkan lagi. Dan itu kan bisa mengandung beberapa investor yang untuk bekerja sama. Jika misalkan ada penurunan dalam perekonomian atau produk mereka, itu dinamakan resesi atau penurunan ekonomi atau perekonomian yang layu. Lalu jika kita melakukan investasi kepada suatu perusahaan, itu akan menyebabkan suatu dampak yang baik, seperti jika kita menginvestasi maka suatu perekonomian nasional akan meningkat dan maka perekonomian akan menjadi baik, seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Nabila atas pemaparan materinya. Nah, sampai kita di penghujung presentasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada Ibu Rahmi dan teman-teman yang sudah berkenan menyimak presentasi hingga akhir. Dari pemaparan materi tadi, harapan kami semoga dapat memberikan benefit ilmu yang baik ke depannya dan semoga teman-teman semua dapat mempelajarinya. Saya kira presentasi kali ini kami cukupkan sampai di sini. Untuk selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya-jawab. Bagi yang ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom komentar video di bawah ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ayu Ting Ting bawa ranting. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.